Sembara, Iya, Lindu Aji. tolonglah aku. Raja Wahyu Agung. Malampir sangat takut pada raja ini. Aku mimpi apa ya? Kok bisa ketemu Lindu Aji di sini? Di awal episode ini, kita langsung menuju pada Sembara, Lindu Aji dan Basir yang di siang itu sedang kelaparan, dan kemudian mereka pun mencoba untuk menangkap ikan di sungai dengan 3 tombak yang masing-masing mereka bawa. Tak lama kemudian, Lindu Aji dan Sembara pun mendapatkan 1 ikan dengan tombaknya. Mereka pun berteriak ke arah Basir, seakan-akan mengejek manusia gendut itu yang belum mendapatkan apa-apa sama sekali. Katanya pendekar. Nyindir. Semua orang juga tahu kalau aku pendekar. Semilik kita. Pendekar harus sabar, Sir. Coba yang tenang. Tahan nafas waktu menombak. Sudah. Tidak usah diajari. Aku juga tahu. Wah, pendekar kita berendam. Mandi, Sir. Sungguh lucu tingkah ketiga sahabat itu, terutama Basir yang selalu dijadikan bahan untuk bully-membuli. Di malam harinya, mereka bertiga pun membakar ikan hasil tangkapan mereka tadi siang. Sembara pun kemudian menceritakan tentang asal-usul mak lampir, sebab Lindu Aji sangat penasaran dengan nenek tua sakti yang tadi malam baru saja dihadapinya itu. Lalu apa yang harus aku lakukan agar bisa menang menghadapinya? Hidup tunduk dan patuh pada yang mengatur alam semesta ini. Bakti dengan cara mengamalkan budi luhur. Iya. Kamu tahu apa yang dimaksud dengan budi luhur? Yaitu suka memberi makanan kepada orang yang sedang lapar. Seperti aku ini. Nah, ini yang dinamakan budi luhur. Ya. Kini kita menuju pada Jatmiko dan Raden Sentanu yang pada saat itu sedang membicarakan tentang Mayang Sari. Tampaknya Raden Sentanu sudah mulai curiga dengan wanita tidak jelas itu karena ia sudah menyaksikan sendiri kalau Jatmiko pernah dirayu oleh murid mak lampir tersebut. Namun Jatmiko tidak menyadarinya. Kini ia pun meminta adiknya itu untuk berhati-hati dengan Mayang Sari. Akan tetapi, tampaknya Jatmiko sudah terbuai dengan kebaikan wanita begundal itu, sehingga ia pun justru membelanya. Tak lama kemudian, Mayang Sari pun datang dengan membawa beberapa makanan yang sebenarnya hanya dijadikan sebagai alasan saja untuk pergi menemui Kalawika dan Bakawulung di pinggiran hutan. Raden Sentanu yang sudah mulai curiga pun semakin berhati-hati dengan wanita yang belum diketahuinya secara jelas asal-usulnya itu. Bagaimana aku yakin makanan itu tidak beracun? Kalau begitu tolong Kakang pilihkan untukku. Aku akan memakannya lebih dulu. Makanlah, Kang Mas. Percayalah, Sari tidak mungkin akan berbuat yang tidak-tidak. Jawab dulu pertanyaanku. Apa untungnya kau ikut dengan kami? Tidak ada untungnya untukku. Kalau begitu pergilah. Aku tidak memerlukan bantuanmu. Tapi Kang Mas, kita memerlukan bantuan Sari. Sebenarnya Raden Sentanu sudah sangat jeli dan telah membaca niat-niat buruk Mayang Sari, sehingga ia menyuruh perempuan itu untuk pergi. Namun Jatmiko masih saja membelanya dengan alasan bahwa Mayang Sari mengetahui tentang keberadaan Lindu Aji. Mayang Sari yang tidak terima pun kemudian menantang Raden Sentanu untuk bertarung. Kalau Kakang mau mencoba, silakan. Akhirnya terjadilah pertarungan di antara mereka. Jatmiko yang melihat pertarungan yang semakin bertensi tinggi itu pun kemudian mencoba untuk melerai mereka. Dan dengan melihat pertarungan yang hanya sebentar itu, Jatmiko pun merasa bertambah kagum dengan kemampuan yang dimiliki oleh Mayang Sari.
Ia pun tidak segan-segan memuji wanita itu di hadapan Raden Sentanu, kakaknya. Aku kagum pada kebolehanmu, Sari. Kamu cantik, punya kemampuan yang sangat luar biasa. Terima kasih atas pujianmu, Kakang. Aku benar-benar tulus membantu Kakang. Kini kita menuju pada Kalawika dan Bakawulung yang pada saat itu sedang menuju alas Margasari untuk mencari Lindu Aji. Mereka pun kemudian bertemu dengan 3 serangkai kala yang juga disuruh oleh Mak Lampir untuk menyerang Lindu Aji di hutan tersebut. Di sisi lain, terlihat segerombolan pasukan Belanda yang juga sedang menuju hutan Margasari. Mereka juga diperintah oleh Mak Lampir, karena memang Mak Lampir sengaja mengumpulkan musuh-musuh Lindu Aji jadi satu untuk menyerangnya beramai-ramai di hutan Margasari, tempatnya bermukim saat ini. Pangeran, Apakah ada warta penting, Panglima? Kompeni sedang bergerak kemari untuk menangkap Lindu Aji. Malampir belum tahu jika pangeran sekarang bersama Lindu Aji. Sebaiknya gunakan Aji 7 Dinding Pateha supaya Malampir tidak bisa memantau keberadaan pangeran. Terima kasih, Panglima. Nasihat Panglima akan saya laksanakan. Beruntung Sembara memiliki sahabat seperti Panglima Kumbang yang dapat mengetahui segala sesuatu tentang pergerakan musuh dengan kemampuannya sebagai Panglima Siluman Harimau dari hutan larangan. Kini kita kembali pada Jatmiko, Raden Sentanu, dan juga Mayang Sari yang pada saat itu sedang berkuda mencari Lindu Aji. Mendadak saja mereka pun kedatangan Mak Lampir yang langsung memberitahukan kalau Lindu Aji sedang berada di hutan Margasari. Jatmiko dan Raden Sentanu yang sama sekali belum mengenal Mak Lampir pun menjadi sedikit kaget. Mereka berdua pun tidak mengetahui kalau Mak Lampir sebenarnya adalah Ratu Dedengkot aliran sesat. Dia nenek sakti. Dia baik dan mau membantu kita. Benar. Aku sahabat kalian. Aku ingin menunjukkan di mana Lindu Aji. Bukankah kalian mencari Lindu Aji? Pergilah ke hutan Margasari. Di sana kalian akan menemukan Lindu Aji. Baik, Nek. Sementara itu, Sembara yang sedang berkuda bersama dengan Basir dan Lindu Aji pun tiba-tiba kembali didatangi oleh Panglima Kumbang. Siluman harimau itu pun kembali memperingatkan Sembara tentang strategi licik Mak Lampir untuk mengalahkan Lindu Aji di tempat tersebut. Ada apa, Panglima? Sepertinya ada yang penting. Hati-hati pangeran. Malampir mengumpulkan seluruh musuh Lindu Aji kemari. Gunakan taktik Trisirang Rejopati untuk mengalahkan mereka. Terima kasih, Panglima. Ada apa, Sembara? Kenapa bicara sendiri tadi? Tidak apa-apa, Aji. Apakah gurumu pernah mengajarkan taktik Trisilang Rejopati? Iya, itu adalah taktik perang yang sangat ampuh untuk menghadapi lawan yang lebih dari satu. Ada apa, Sembara? Kita cari dulu tempat yang tepat, baru aku bicarakan. Ya, Sembara pun mengajak Lindu Aji untuk mencari tempat yang aman guna membicarakan taktik yang akan mereka gunakan untuk mengalahkan musuh. Taktik tersebut adalah sebuah strategi di mana mereka akan mengadu domba musuh sehingga musuh-musuh mereka yang saling tidak mengenal itu akan saling bertempur satu sama lain. Dan yang paling penting adalah mereka harus mengetahui terlebih dahulu siapa saja kelompok musuh yang datang ke hutan Margasari itu. Sebab dengan demikian mereka akan mudah dalam melakukan penyamaran nantinya sekaligus membuat musuh saling bertempur satu sama lain. Kita buat kemah di sini. Besok kita lanjutkan mencari Lindu Aji. Mereka datang kemari atas petunjuk Mak Lampir. Dia sangat ingin telapak tanganmu itu. Kita cari yang lain. Siapa lagi yang datang kemari untuk membunuhmu? Berhenti! Kita bermalam di sini. Mana bukti omongan nenek yang kau bilang sakti itu? Di malam itu, Jatmiko pun menuntut Mayang Sari untuk membuktikan omongan Mak Lampir yang sebelumnya mengatakan bahwa Lindu Aji berada di hutan Margasari.
Akan tetapi, sudah seharian mereka mencari, namun tidak juga menemukan keberadaan Lindu Aji. Mayang Sari pun tidak kehilangan akal. Ia pun kemudian mengatakan bahwa mereka belum mencari ke seluruh hutan itu, sehingga wajar jika belum menemukan Lindu Aji. Ia pun memastikan bahwa esok hari mereka pasti menemukan tempat persembunyian pemuda sakti tersebut. Kalian cari aku ya? Siapa kamu? Aku Lindu Aji. Hah? Lindu Aji? Ya, memang tepat strategi Sembara. Di saat itu, ia pun bertugas untuk menyamar menjadi Kalawika dan menyerang kelompok company dengan mengaku-ngaku sebagai Lindu Aji. Karena dengan demikian, nantinya para company itu akan menganggap bahwa Kalawika yang asli adalah Lindu Aji. Setelah membuat kekacauan pada kelompok company itu, Sembara pun kemudian segera berlari menuju arah gerombolan Kalawika yang asli. Kejar terus, jangan sampai lolos. Kini kita menuju pada kelompok 3 serangkai kala, di mana pada saat itu mereka pun sedang membicarakan strategi untuk membunuh Lindu Aji. Namun di tengah pembicaraan mereka, tiba-tiba saja datanglah Lindu Aji yang menyamar sebagai Bakawulung. Sekarang kita bertemu lagi. Kalian telah melarikan calon istriku. Sekarang terima pembalasanku. Ya, kau mengantar nyawa Lindu Aji. Serbu! Sama seperti Sembara, tugas Lindu Aji adalah untuk membuat kekacauan di kubu perampok-perampok tersebut, sehingga nantinya mereka mengira Bakawulung yang asli adalah Lindu Aji. Setelah merasa cukup kacau, Lindu Aji pun segera berlari ke arah kelompok Bakawulung. Dengan demikian, maka orang-orang jahat itu akan saling bertempur satu sama lain. Sungguh strategi yang cukup jitu dari Panglima Kumbang. Itu Lindu Aji. Kejar! Tidak sampai di situ saja, ternyata Basir pun memiliki peran yang sangat penting. Ia pun bertugas untuk berteriak kepada orang-orang dan memberitahukan kalau Lindu Aji sedang berada di tempat di mana Kalawika dan Bakawulung sedang enak-enak tidur. Sehingga semua orang-orang yang mengejar Lindu Aji itu pun tertuju pada tempat keduanya. Lindu Aji ada di sini. Cepat! Kamu tidak lihat seragam kami ya? Maaf Tuan, suasananya gelap dan kacau. Jangan, Kakang. Siapa dia? Kawanku. Dia orang baik. Jatmiko yang hendak maju menghabisi Bakawulung pun dicegah oleh Mayang Sari. Wanita itu pun kemudian menjelaskan siapa itu Kalawika dan juga Bakawulung, yang ternyata keduanya berada di pihak mereka. Sedangkan orang-orang Belanda yang sedang bersama dengan Kalawika pun sedang berunding tentang kesalahpahaman di antara kedua belah pihak. Dan mereka pun tidak mengetahui kalau semua itu adalah perbuatan Lindu Aji dan Sembara serta Basir. Mayang Sari pun kemudian mengajak Jatmiko dan Raden Sentanu untuk bekerja sama dengan company guna membunuh Lindu Aji. Namun keduanya pun menolaknya dengan tegas. Tidak, aku tidak mau bekerja sama dengan company. Company musuh kita. Musuh dimanapun harus kita pandang sebagai musuh. Guruku mengajarkan dalam ilmu perang. Untuk mencapai kemenangan, kadang-kadang kita perlu kerjasama dengan seteru. Tidak ada salahnya untuk sementara kita mengalah dulu. Yang penting tujuan sudah tercapai. Kurang ajar Lindu Aji. Kita semua telah ditipunya.
Sebenarnya Raden Sentanu pun bertambah yakin jika Mayang Sari bukanlah orang baik-baik. Nyatanya wanita itu berkawan dengan komplotan company yang sangat mereka benci karena telah menjajah negeri mereka. Namun tampaknya Jatmiko masih ragu, sehingga mau tidak mau untuk sementara waktu ia pun menuruti keinginan adiknya itu hingga tiba saatnya Mayang Sari terbukti kejahatannya. Mereka pun kemudian diajak Mayang Sari untuk menghadap kepada Mak Lampir. Di sana Mak Lampir pun membakar dan menghasut Jatmiko supaya pantang menyerah dalam mencari Lindu Aji yang telah mencuri calon istrinya. Setelah itu, nenek tua itu pun mewawancarai Baka Wulung yang terluka dan hampir mati setelah terkena ajian hebat sembara yang tidak dikenalinya. Siapa lawanmu? Seorang pemuda, Guru. Lindu Aji? Bukan, Guru. Bukan. Aku tidak bisa menahan ajian. Yang aku sendiri baru pertama kali ini menemuinya. Apa mungkin sembara? Kurang ajar. Ulah siapa ini? Apa si gendut ini yang jadi lawanmu? Bukan, Guru. Kalau bukan dia, berarti Lindu Aji. Dia juga bukan, Guru. Bukan. Berarti ada satu orang lagi yang tidak terlihat dalam lopianku. Mungkin, Guru. Kurang ajar. Berarti dia bukan orang sembarangan. Kurang ajar. Mengapa muka ini lagi yang muncul? Mak Lampir pun dibuat sangat kesal dengan muka Basir yang selalu muncul pada kaca benggalanya. Ia pun kemudian berpikir bahwa mungkin sembara juga ada di sana, namun tidak bisa terlihat oleh kaca benggalanya itu. Selanjutnya, nenek tua itu pun mengajak semuanya untuk pergi ke hutan Margasari, tempat di mana Lindu Aji dan Basir berada. Mereka pun kemudian mempersiapkan pasukan lengkap untuk pergi ke sana. Baka Wulung dan Mayang Sari pun segera keluar untuk memberitahu yang lain. Sementara itu, Jatmiko dan Raden Sentanu pun kembali sedang berdebat masalah Mayang Sari yang dikelilingi oleh orang-orang company yang menjadi musuh besar mereka berdua. Sebenarnya, aku pun merasa tidak enak hati, Kang Mas. Nah, kalau begitu, segera kita tinggalkan mereka. Tapi, Kang Mas, kita memerlukan bantuan mereka. Dimas, kau mengharapkan bantuan dari antek-antek company. Selama ini dengan gabungan Aji Bledek Ngamparku dan Aji Gombala Geni yang kau miliki, tak pernah ada yang sanggup menandingi kita. Apakah Dimas telah kehilangan keyakinan diri bahwa kita mampu merebut calon istrimu itu dari tangan Lindu Aji? Ayolah Dimas, kita pasti dapat merebut pria ini tanpa bantuan company. Tapi Kang Mas, mereka juga punya kepentingan yang sama dengan kita. Mereka juga menginginkan Lindu Aji mati. Demikianlah alur cerita di episode kali ini. Nantikan kelanjutan kisahnya di episode yang akan datang. Terima kasih bagi teman-teman semua yang udah menonton. Jangan lupa subscribe dan share, dan juga nyalain notifnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam anak 90-an.